Sadarkah kita, semua aktivitas kita membutuhkan energi, mulai dari makan, minum, kemudian menonton ya, megang HP. Nah, jadi dari mana ya asal energi ini? Yuk, simak video berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Siti Rohma. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang respirasi aerob. Nah, apa itu respirasi aerob? Respirasi aerob itu adalah suatu proses pemecahan makanan untuk menghasilkan energi dengan bantuan oksigen. Apa saja tahapan-tahapannya? Yuk kita lihat. Yang pertama, sebelum kita tahu bagaimana tahapannya, kita harus tahu dulu di mana tempat terjadinya. Ya, tempat terjadinya itu adalah di sitoplasma, kemudian di membran luar mitokondria dan membran dalam mitokondria. Kemudian suasana terjadi itu adalah aerob. Walaupun ada satu yang anaerob, cuma dia adalah hanya bagian awal saja. Bagian utama itu wajib menggunakan oksigen. Nah, tahapannya apa saja? Yang pertama itu adalah glikolisis. Glikolisis ini adalah suatu proses pengubahan atau pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Apa hasil sampingannya? Lainnya itu adalah ATP dan juga NADH2. Kemudian ada lagi yang kedua, dekarboksilasi oksidatif atau namanya siklus antara. Siklus antara ini adalah awal dari siklus Krebs. Ya, apa saja prosesnya? Yang pertama, tahapannya itu terjadi di membran luar mitokondria atau namanya matriks. Prosesnya itu adalah pemecahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Berikutnya nanti ada hasil berupa karbon dioksida, kemudian NADH2 ya, nikotinamid dinukleotida hidrogen. Nah, sekarang asetil CoA itu belum sempurna dipecah. Jadi dia akan diproses ke siklus Krebs, yaitu tahapan ketiga dari respirasi aerob. Siklus Krebs ini gampang loh, jadi dia hanya suatu siklus. Kalau namanya siklus, pasti dia akan berputar-putar di situ saja, tapi akan ada hasil yang dia keluarkan. Nah, apa saja? Cara cepatnya adalah ini, ya, ASI alfa susufumal. Apa itu, Kak? Jadi yang pertama itu adalah asam sitrat. Jadi asetil koenzim A akan dirubah menjadi koenzim A, kemudian dia akan berikatan dengan asam oksaloasetat sehingga menghasilkan asam sitrat. Asam sitrat ini akan diolah lagi menjadi isositrat. Isositrat akan diubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Lanjut lagi jadi suksinil, suksinat, fumarat, malat, dan akan jadi lagi asam oksaloasetat. Nah, asam oksaloasetat inilah nanti yang akan berikatan kembali dengan asetil koenzim A. Nah, di balik siklus tadi itu ada hasil loh. Apa saja hasilnya? Ingatkan saja FANCO ya, FADH2, ATP, NADH2 dan CO2 atau karbon dioksida ya. Nah, kemudian itu ada lagi tahapan terakhir, namanya adalah transport elektron. Transport elektron ini adalah proses ya pembentukan air dan juga energi paling besar. Apa saja? Jadi ada namanya, tadi kan NADH2 tuh, ambil H2-nya, kemudian dia akan berikatan dengan oksigen sehingga akan menghasilkan H2O atau air. Nah, sekarang sisanya bagaimana? Ada NADH dan ada FA
NADH. Karena dia di dalam air, maka dia bisa menghasilkan ATP. NADH dalam air, satu molekulnya itu mengandung 3 ATP. Satu molekul FADH di dalam air itu mengandung 2 ATP. Nah, sekarang kita proses ya. Ada berapa jumlah molekulnya? Kalau NADH itu ada 10. 10 dikali dengan 3 jadi 30. 2 FAD itu memiliki kandungan 2 ATP. 2 dikali 2 sama dengan 4. 30 tadi ditambah dengan 4 itu akan menghasilkan 34 ATP. Mudah ya? Iya, jadi kalau kita buat ringkasannya bagaimana? Silakan dilihat tabelnya. Iya, jadi di situ sudah lengkap ya. Cara cepatnya bisa kalian ingatkan. Aan, Ken, Van Gogh, Hajipan. Selesai. Ya, jadi secara ringkasnya, respirasi itu terjadi melalui proses kimia dengan rumus kimia seperti ini. C6H12O6 plus 6O2 diubah itu menjadi 6CO2 ditambah 6H2O ditambah dengan 36 ATP. 36 itu ya total gasnya 34, duanya untuk proses glikolisis selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe.